Jadi Anda ini belum mengerti nikmatnya misteri. Tolong dinikmati. Jadi yang kamu maknai itu bukan hanya pengetahuan, ketidaktahuan juga tolong dimaknai. Itu juga indah luar biasa. Dan rumus pemaknaan yang paling tinggi adalah kecerdasan bersyukur. Wong saiki iki ora pinter bersyukur ki apa? Dadi mulane ora indah uripe. Semakin tinggi kecerdasanmu untuk bersyukur, semakin indah hidup ini. Ngono kira-kira. Nganti sing paling ora penak wae iso dimaknai dengan rasa syukur dadi indah kok. Tenan kuwi. Kalau kamu nanti punya anak, selesai hidupmu enak. Karena seluruh penderitaan yang kamu alami, kuwi langsung kamu bilang sama Allah, ya Allah, 10 kali lipat dari penderitaan yang sekarang saya alami, saya ikhlas. Cuman saya mohon seluruh penderitaan saya ini untuk membayari kesejahteraan dan kemasyarakatan anak-anakku besok-besok. Wis ora apa to menderita dadi ini? Saya kowe menderita, saya anakmu bahagia. Nek ana rumus dialektika kaya ngono kan malah apik. Dadi wis ora apa-apa. Mulane seorang ibu akan mengatakan, "Mbok, anakku iki aja lara, sing lara aku wae, nek perlu ki lho mripatku peken anggere anakku ora lara," kan begitu. Jadi begitu banyak makna hidup yang sebenarnya wis garing gledhi ya dhewe. Tetapi orang sekarang menyempitkan diri dengan menganggap bahwa yang bermakna itu cuma materi. Gitu loh. Engko nek wis ana materi tenan ya ora iso memaknai, akhirnya ya ora bahagia. Wis entuk duit, bingung, ditransfer nang wong wedok 50. Karena dia tidak mampu memaknai. Omahe gede banget misalnya, dia juga tidak bisa memaknai. Piye karepe omah gede karo omah cilik iki bedane apa? Nek klambimu 20 karo klambimu ming 3 iki bedane apa? Apa ya kowe nek klambimu 20 sekali pakai 5 rangkep ngono piye? Nah, itu kan soal pemaknaan. Toh akhirnya ya menganggo siji to, Pak. Sing dienggo klambine ya ming siji apa ya klambi loro lak ya ora. Duwe panganan pira wae iso tuku beras sak ton sedina wong sugih. Ning ya apa kowe arep mbadhok sego sak ton lak ya ora. Nah, kalau orang terjebak pada materi, dia akan kehilangan kenikmatan hidup. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Orang berebut cari duit, berebut korupsi, itu pun gagal. Tujuannya materi, tapi tetap gagal tuh Indonesia. Tetap dibilang tertinggal, negara berkembang, negara dunia ketiga. Gagal tuh, padahal tujuannya materi. Nah, aku bilang sama kamu, negara-negara lain, itu tujuannya bukan materi. Maka mereka malah menang soal materi. Sebab energimu entek tinggu golek duit, akhirnya apa jenenge, untuk pemanaan yang lain kamu sudah kehabisan energi. Misalnya aku sering ngekei contoh, tukang becak iki nggo golek duit kan sedina orang nganti seperempat jam 20 menit. Le becak sedina. Ning le ngentekke energi untuk golek duit lah nek mung pas nyang-nyangan kuwi tok lho. Pak tengah terus pinter Pak, nggih digang waos 2500 Pak. Ah pun loro 750 lah. Lah pas itu tok dia cari duit. Begitu mulai ngenjot isi batin duit ora. Begitu ngenjot kan wis mesti entuk duit to. Masa kowe isi mikir duit? Begitu ngenjot itulah giliran untuk memaknai becak. Alhamdulillah aku iso becak. Ambok sak ampu-ampue wali kota nek wani becak kaya aku totoan driji. Tetep aku sing luwih ampuh mergo aku wani becak, kebanyakan orang ora wani becak. Ya tau gak? Ya tau? Lho kuwi lek makna to. Kabeh wong cak mau jadi presiden. Oh aku ora dadi bisa wani kok apa meneh dadi presiden. Ora dadi wani kok aku. Ora dadi apa-apa ki lho wani, apa meneh dadi apa-apa. Jadi bukan tantangan untuk menjadi apa-apa bagi saya. Yang tantangan adalah orang duwe apa-apa ora dadi apa-apa wani kowe. Kejaman biyen aku karo Habib Anis nang Tayu nang gone Kangmu nang gone Kang Ahmad ning Kudus. Ki yo ngene iki aku ora berubah. Secara karier keduniaan ora tahu berkembang aku. Gitu loh. Ora tahu berkembang. Ndolek duit ora tahu aku. Emoh aku ngelakoni apa-apa dengan tujuan ndolek duit. Kuwi ngremehke Gusti Allah. Yo kerja wae, kerja. Apa rep iki ana sewan mobil nang Klaten ning 2 dina 2 bengi. Oh iya Cak, wis aku entuk
piro, sing nyetir entuk piro ngono. Nyambut gawe wae tak nikmati. Perkara entuk duit piro, lah Gusti Allah sing tanggung jawab nang aku wae. Sak ngel-ngel gawe aku mosok ora tanggung jawab. Iya toh? Emang Allah nggak tanggung jawab. Kok kowe njurung diwangi nyolong-nyolong, kuwi lak ngersula sing gawe kowe. Pisuwe lho kowe bendina karo Gusti Allah. Tujune Gusti Allah doaku nek aku mbok sedina mesu ping 3000. Asu rumangsane aku ora kek rezeki wae diwangi nyolong-nyolong asu bajingan ngono kan. Bayangke nek aku Gusti Allah mesti misah-misuh kaya bendina. Aku gawe iki tenanan, aku tanggung jawab gitu loh. Aku melindungi, aku kek fasilitas, aku kek rezeki. Wong aku sing gawe. Lah ngono to ya. Lah kok sing tak gawe iki sing tak ciptake kok ora percaya karo sing gawe. Diwangi nyolong rono nyikut rene nyabot rono. Lah ngono to. Maka sekarang teman-teman sekalian, kalau kita kembali ke perjalanan ini, Anda di gelombang kedua katakan, maka Anda berada di sini karena Anda manusia gelombang kedua. Sekarang kan pertarungan Anda, kowe dimagnet oleh yang pertama atau dimagnet oleh yang ketiga? Kowe dhewe cenderung pengen apa? Kamu ingin diserap Allah atau diserap oleh batu bata? Kan begitu ceritanya. Ya pasti Anda memilih diserap oleh Allah. Dan tolong bertahan, jangan tanya bentuknya diserap oleh Allah piye ya. Misteri ini malah ning kono kuwi ya. Mulane Nabi Khidir ki kudungan, pakai kerudung. Ming sithik banget raine sing ketok. Karena dia lambang dari keindahan hidup. Bukan dibuka breh ngono malah. Mulane wong lanang iki ora di aurate ming semene to. Tutup auratnya. Kalau ngedok lak rodok. Soalnya wong lanang ora perlu dilarang-larang buka aurat. Rumangsamu menarik apa piye? Ambok kowe buka kaya ngopo malah melayu to doan njujiki banget to. Dadi ora perlu aturan to nek wong wedok ki rada ana saat-saat yang menarik sehingga dikongkon nutupi kan gitu. Nek wong lanang ora perlu hukum. Awas, tutupi. Ngono kae ora sah. Ambok bukaan modaro kowe, melayu kabeh malahan. Wong kaya ngono kuwi bentuke ya toh. Gitu. Oke, jadi diserap oleh satu atau diserap oleh ketiga. Dan Anda punya kecenderungan untuk menyerapkan diri ke gelombang satu atau menyerapkan diri ke gelombang tiga. Kalau Anda percaya sama kami, sama kita semua ya, yang di sini ini sementara, yang di sini abadi, yang di sini sempit, di sini luas. Di sini dangkal, di sini mendalam, di sini rendah, di sini tinggi. Kon melendi. Gelombang satu ciri-cirinya dangkal, rendah, sementara, tidak punya martabat. Itu ciri-ciri gelombang satu. Kadunyan, pokoknya bangsa kerak lah. Gelombang ketiga ciri-cirinya keluasan, ya toh, alwasi. Ciri-cirinya ketentraman, ciri-cirinya kedalaman, intimitas, kedekatan, nyawiji. Kowe nek karo materi ra iso nyawiji. Piye carane wong kowe karo bojomu, kowe pelukan erat, kuwi sing nempel berapa persen dari tubuhmu? Coba dihitung. Kowe nempel lho iki, padha mudane ya, ngene iki. Kuwi sing nempel pirang persen? Ana 30%? Nggak ada, jadi nek materi nggak bisa nyawiji, nggak bisa bertauhid sama materi kamu. Pasti kamu akan meninggalkan dan pasti kamu akan ditinggalkan. Jadi untuk apa itu kamu nomor satukan? Dunia penting, tapi dia bukan skala prioritas nomor satu. Karena sehebat-hebat dunia, seberapapun pencapaian duniamu, akhirnya dia masih tergantung pada gelombang ketiga, yaitu pemaknaan atas harta itu. Banyak sekarang orang tidak mampu memaknai. Duwe meripat ora iso memaknai meripat, duwe kuping ora iso memaknai kuping. Gitu. Makanya pertanyaan Allah adalah walal akhiratu khairul laki minal ula. Terus saiki nyuwun sewu Pak dibandingke Pak. Wong tua-tua kelek nasihati ngene. Le pokoke kowe iki ya nyambut gawe sing tenanan ya nek iso piye carane ben iso tambah maju uripmu ya, mundak pangkatmu, jabatanmu iso mundak, ning aja lali ibadah lo ya, gitu kan? Jadi kalau kalimat ini tadi meletakkan tujuan dunia nomor satu atau nomor dua? Tempohlah kariermu, sing penting aja lali sholat, ngono toh? Jadi sholatnya sekunder apa primer? Ayo aku takon. Primer itu artinya utama. Lho nek utama kalimatnya orang ngono.
Nek salat ibadah itu primer, sing penting kowe golek Gusti Allah ya. Ning aja lali nyambut gawe. Ngono kalimatnya. Itu berarti Allah primer, dunya sekunder. Sing ndi sing bener, Mas? Yang primer ini keduniaan apa Allah? Loh, nek nasihatnya tadi kan terbalik. Pokoknya karier mulai sing maju, alhamdulillah lho anakku saiki iki. Gaji asline iki meng 6 yuta. Ning ya iso tuku mobil oke lho, masyaallah. Gusti Allah nang kei rezeki. Padahal kuwi korupsi karepe. Iso gawe masjid, iso gawe ngono lho. Padahal itu korupsi maksudnya. Dan ibu-ibu bangga. Ya Allah, anakku saiki wis show ning dindi lho dadi penyanyi dangdut karo ngene-ngene sing ngeterke ibune nganggo jilbab, karo wiritan ya masyaallah alhamdulillah anakku saiki wis eksis. Wis eksis urung XL. Kan gitu. Piye to wong-wong iki uteke kualik-kualik ini. Nek miturut Allah kan jelas ayatnya wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu pedoman, itu metodologi untuk menemukan Allah. Di dalam perjalananmu mencari ujung dari pengembaraan yaitu al-akhirah, yang di situ ada Allah, kamu jangan sampai lupa mencari nafkah. Jangan sampai lupa urusan duniamu. Jadi dunia ki meng aja lali lho meng ngono tok. Yang kita lakukan bahkan nasihat orang-orang tua kita kan terbalik. Aja lali ibadah lho ngono tok to. Dadi ibadahe meng sambilan. Akhirnya ibadah dipersembahkan, ibadah kepada Allah dipersembahkan untuk kepentingan dunia. Ya toh, bicarane ben dagangan luwe laris, umroh. Engko nek wis bali nganggo kelar kaji haji, berarti engko saya laris, saya melimpah rezekine lak ngono. Bahkan Gusti Allah mung dienggo cewek. Nek wis jembret silite, kepet, umroh. Kepeti maksudnya nek wis arep konangan KPK, umroh. Kono wis mulai terancam dadi terdakwa, umroh. Minimum nang kadipiro. Golek perlindungan, kan begitu. Dan ini akan terjadi terus sampai 3 tahun yang akan datang. Itu teman sekalian. Jadi saiki sak karepmu. Saya ingin mengatakan sama Anda, saya sudah 60 tahun lebih. Dan saya sangat menikmati itu tadi. Wabtaghi fima atakarul darul akhirah. Jadi aku ora kepencerut dunia iki. Blas. Ya ning aku ora nganti kaya Sayyidina Ali. Nek Sayyidina Ali itu kepada dunia dia mentalak 3. Nek aku talak 1 wae lah. Artinya ya dunia ghurri ghairi laqad talaqtuka thalathatan. Wahai dunia kamu tidak usah merayu. Kalau kamu merayu carilah yang selain aku. Kamu tidak usah merayu aku, karena aku, wahai dunia, sudah mentalak kamu talak 3. Kata Sayyidina Ali Agora. Dunia tak rabi ning manut aku. Ora tak talak kowe. Nek kepeksa nek kowe wis mulai macam-macam karo aku tak talak dunia. Duit nek mulai menjajah aku tak buang. Kan begitu. Apa wae yang semua sifatnya keduniaan tak tinggal nek wis mulai arep menjajah aku. Apa wae? Media massa 15 tahun saya tinggal. Televisi saya tinggal, tidak mungkin saya siaran televisi. Kalau ada di ADTV Jogja, itu bukan kita siaran di televisi. ADTV ngambil acara seperti ini dimuat. Tapi bukan kita syuting untuk televisi. Karena televisi kalau ngajak kita syuting mereka yang ngatur. Saya tidak bisa diatur. Aku rasa diatur sopo-sopo. Aku rata taat karo Kanjeng Nabi ora taat aku. Muter aku ya yo. Cak ora taat karo Kanjeng Nabi ya ora no. Taat nang Gusti Allah no. Kanjeng Nabi dudu Gusti Allah. Kanjeng Nabi ki mung dikon ngeterke apa wae sing kudu kok taati saka Gusti Allah, tapi hak untuk ditaati itu Allah Subhanahu wa taala. Ngono lho. Kudu wani ngomong ngono kuwi. Nek ana Kanjeng Nabi nyun sewu nggih, nyun sewu nggih. Ah ngono, ora apa-apa.
Assalamualaikum sahabat semua, semoga kisah Abu Nawas ini bisa bermanfaat untuk kita. Lewat kecerdikannya dalam menyelesaikan masalah. Baginda Raja jadikan tempat tidur Abu Nawas sebagai WC Miftah. Baginda Raja mendadak kangen, ingin bertemu dengan Abu Nawas. Soalnya, sudah beberapa hari ini si cerdik ini tak menampakkan batang hidungnya. Sudah beberapa kali, lewat utusannya, Baginda memanggil Abu Nawas. Namun sang pelipur lara ini belum juga menampakkan diri. Pada hari itu, rindu Baginda Raja tak tertahankan. Ia ingin Abu Nawas menghibur hatinya yang galau. Setelah lama berpikir mencari cara agar Abu Nawas mau datang ke istana, Baginda Raja akhirnya menemukan ide yang super jahil. Raja kemudian memanggil 3 orang prajurit dan menyuruh mereka pergi ke rumah Abu Nawas. Pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas. Beraklah di tempat tidurnya. Kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku beri uang 1000 dirham, titah Baginda Raja serius. Kendati terasa aneh, tanpa pikir panjang, ketiga utusan Baginda Raja tersebut langsung menerima pemerintah Baginda. Daulat Paduka, jawab ketiga prajurit tersebut secara bersamaan. Mereka pun langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas sesuai titah Baginda Raja. Sementara itu, ada seorang pejabat tinggi kerajaan yang memperhatikan perintah sang raja kepada ketiga prajurit tersebut. Pejabat itu memberanikan diri untuk bertanya kepada raja. Maaf Paduka, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina? Ujar pejabat setingkat pati itu. Memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana, jawab Baginda terkekeh. Apakah gerangan rencana Baginda? Tanya pejabat itu lagi menunjukkan bahwa dirinya belum paham. Nanti kamu akan segera mengetahuinya, dan sekarang kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka. Sampaikan kepada Abu Nawas, bila dia berhasil menggagalkan tugas prajurit itu, maka ia akan aku beri uang 3000 dirham dan sekaligus ia boleh memukul utusanku itu, kata Baginda Raja. Dengan perasaan yang masih bingung, pejabat itu segera melaksanakan perintah raja. Dia segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Para prajurit Baginda Raja Harun al-Rashid yang sudah berangkat lebih dulu sudah tiba di rumah Abu Nawas. Ketiganya langsung mengetuk pintu rumah, tak lama setelah itu, Abu Nawas pun membukakan pintu dan bertemu ketiga utusan Baginda Raja. Kami diutus oleh Baginda Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu. Karena ini perintah Raja, kamu tidak boleh menolak, kata salah satu prajurit. Abu Nawas kaget bukan kepalang. Tapi ia segera sadar, permainan sedang dirancang Baginda Raja. Oh, silakan. Saya sama sekali tidak keberatan. Silahkan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah raja, ucap Abu Nawas kemudian. Ia segera memutar otak. Betul, tanya prajurit raja memastikan. Iya, silahkan saja, sahut Abu Nawas enteng. Abu Nawas mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan perasaan geram yang sudah ia tahan. Betul-betul kelewatan, gumam Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas memutar otak untuk menggagalkan tindakan bodoh dan kurang ajar 3 prajurit itu. Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Pada saat para utusan itu hendak bersiap-siap buang air besar, mendadak Abu Nawas berkata di balik jendela kamar. Hai para utusan raja, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian, kata Abu Nawas. Apa itu? Tanya salah satu utusan raja. Saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan sebuah pentungan besar dan setelah itu saya akan laporkan kepada Baginda bahwa kalian melanggar perintahnya, ancam Abu Nawas. Dengan cekatan Abu Nawas segera mengambil sebatang kayu besar yang ada di dapur rumahnya. Ia kemudian berlari kembali ke kamarnya dengan membawa pentungan kayu besar itu. Hai, apa maksudmu tadi Abu Nawas? Tanya salah satu utusan. Ingat, perintah raja hanya buang air besar saja dan tidak boleh lebih dari itu, jawab Abu Nawas. Iya, benar, jawab utusan raja. Aku ulangi lagi,
hanya buang air besar saja. Tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, tidak boleh cebok. Hanya buang air besar saja, tegas Abu Nawas. Mana mungkin? Itu tidak mungkin, kami juga harus bukan celana dan kencing, protes salah satu utusan. Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melanggar perintah raja, sahut Abu Nawas kembali mengancam. Ketiga utusan Baginda Raja tersebut hanya bisa saling pandang kebingungan dengan ucapan Abu Nawas. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba ada suara yang memanggil Abu Nawas. Rupanya suara tersebut datang dari pejabat tinggi kerajaan. Melihat kedatangannya, Abu Nawas dan ketiga utusan raja segera berkumpul untuk menemui suara tersebut. Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan para utusan untuk berak di tempat tidurmu. Jika mereka sanggup, masing-masing akan mendapatkan 1000 dirham. Jika mereka gagal, maka mereka boleh engkau pukul sesuka hatimu, kata petinggi kerajaan tersebut. Oh, begitu. Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa tuanku? Tanya Abu Nawas dengan mata berbinar. Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3000 dirham, jawab pejabat itu. Mendengar itu, Abu Nawas dibuat kaget serta gembira. Sebelum menghadap Baginda Raja, Abu Nawas kembali mengambil pentungannya lalu mengejar ketiga utusan raja yang hampir buang air besar di ranjangnya. Ketiga utusan itu pun lari terbirit-birit. Abu Nawas, Baginda Raja sangat yakin engkau dapat mengatasi masalah ini. Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana, jelas pejabat tinggi kerajaan tersebut sambil tertawa. Abu Nawas setuju. Mereka pun berangkat menuju istana untuk memenuhi panggilan Baginda Raja sekaligus mengambil hadiah 3000 dirham.